Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa shalla qabla ayyubara. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita di Jumat yang ketiga di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan amalan kita di hari Jumat yang mulia ini adalah merupakan amalan terbaik dari sekian Jumat yang pernah dihadirkan Allah dalam kehidupan kita. Salam salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan istiqomahnya kita bersalawat adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada beliau, hingga seluruh amalan-amalan yang kita lakukan adalah amalan-amalan terbaik yang pernah dicontohkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan yang kita lakukan pasti ada target atau tujuan yang ingin dicapai, termasuk ibadah atau amalia Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita orang-orang beriman. Ternyata target atau tujuan itu jamaah yang dirahmati Allah, tak usah kita mengarang, karena sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita tadabburi jamaah sekalian, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ada 5 ayat yang secara berentetan menjelaskan tentang amaliyah atau ibadah Ramadan ini. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di setiap ayatnya kata ulama itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata kunci itulah yang merupakan target atau tujuan yang diinginkan oleh Allah bagi kita orang-orang beriman ketika melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Dan inilah hadirin jamaah sekalian yang menjadi barometer untuk mengevaluasi, menghisap diri kita setelah kita melakukan namanya ibadah siam di siang hari bulan Ramadan ataupun ibadah qiyam di malam hari bulan Ramadan. Yang pertama jamaah sekalian, di ayat 183 itu ditutup atau dikunci oleh Allah dengan kalimat la'allakum tattaqun. Para mufassirin menjelaskan bahwa ketakwaan yang dimaksud di ayat ini adalah ketakwaan yang sifatnya personal, atau bahasa lainnya disebut dengan kesalehan ritual. Jadi ketika kita berpuasa jamaah sekalian, maka mustahil itu akan dirasakan oleh orang-orang lain selain kita. Sama ketika kita bertadarus, sama ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Jadi dia ketakwaan personal, kesalehan ritual. Siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, berarti dia sendiri yang akan merasakan nikmat ibadah-ibadah yang dia lakukan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini as-syaitan ini dibelenggu oleh Allah sebagai rahmat, hadiah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di bulan Ramadan. Maka laksana orang yang berlomba jamaah sekalian, syaitan ini berada di samping kiri kanan kita, tapi dia diikat seluruhnya, dari atas kepalanya sampai kakinya diikat. Kemudian kita disuruh berlomba lari. Maka menurut logika pasti kitalah orang-orang beriman ini yang akan memenangkan perlombaan itu. Tapi di sisi lain jamaah sekalian, masih kita menyaksikan betapa banyak orang-orang yang tidak memaksimalkan kehadiran bulan Ramadan. Ternyata apa jamaah sekalian?
selain persoalan syaitan, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata minal jinnati wan nas. Jadi selain karena asbab jin atau setan tadi yang dibelenggu, dan kenapa masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan, itu karena ada yang disebut minan nas, disebabkan oleh manusia itu sendiri. Yang kita pahami itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Bagaimana cara memenjarakan hawa nafsu ini? Yaitu dengan mengurangi makan minum. Jadi sepanjang orang beriman melaksanakan ibadah puasa, maka sempurnalah dirinya. Terjauh dia dari rayuan setan, kemudian dia penjarakan hawa nafsunya yang berpeluang dia melakukan kemaksiatan. Nah, inilah hadirin jamaah yang berbahagia, penyebab utama kenapa masih banyak yang lalai dengan amalia Ramadannya. Salah satunya itu belum berani mencoba yang namanya berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, ini sudah dipraktekkan oleh ahli-ahli di dunia barat. Ada seorang ilmuwan dari Jepang malah memperoleh piala Nobel yang dia teliti kenapa di negara-negara Islam itu termasuk kurang orang yang menderita penyakit kanker. Ternyata dia telusuri, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, intinya itu adalah karena ada yang disebut dengan ibadah puasa. Jadi begitu jam 11, jam 12 menurut penelitian profesor ini, habislah seluruh makanan yang diolah di dalam tubuh kita. Maka sekitar 6 atau 7 jam itu mesin yang ada dalam diri kita, dia akan membersihkan sel-sel yang tidak lagi bermanfaat. Jadi kalau itu dilakukan selama sebulan, pantas hadis mengatakan begitu Idul Fitri kita seperti bayi yang baru lahir. Kenapa jamaah sekalian? Karena di tubuh ini, kata profesor itu, penuh dengan sel-sel baru yang sudah dibersihkan dengan asbab berpuasa itu. Hingga mereka sekarang di dunia barat itu jamaah sekalian, itu seakan mewajibkan untuk lapar dan haus minimal 8 hari dalam sebulannya. Ternyata itu bahasa lain dari menyebut yang namanya puasa Senin Kamis. Tetapi persoalannya bedanya jamaah sekalian, dia lapar dan haus tetapi tidak didasari dengan keimanan. Jadi ini perbedaannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, demikian. Mari kita hisab diri kita, bagaimana capaian la'allakum tattaqun selama 15-16 hari Ramadan ini. Apakah semakin meningkat bacaan Al-Quran kita, sholat sunnah kita, kemudian infak, sedekah dan zakat kita. Yang kedua jamaah sekalian adalah in kuntum ta'lamun. Jadi target yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, dengan asbab amalia Ramadan ini kita bisa menambah pengetahuan agama kita. Mayyuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Jadi kalau Allah ingin mendatangkan kebaikan di kompleks ini, maka akan nampak semangat baik orang per orang maupun komunitas untuk mempelajari yang namanya ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkhusus kalau bulan Ramadan ini berarti ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum berpuasa dan seterusnya. Yang ketiga hadirin jamaah yang dirahmati Allah adalah la'allakum tashkurun. Jadi target yang ketiga, akan muncul orang-orang beriman yang pintar mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin kalau bahasa manusia begini jamaah sekalian. Allah menunggu kita 11 bulan untuk sholat, tapi kita tidak pernah sujud dan ruku. Allah menunggu kita 11 bulan puasa Senin Kamis, tapi kita tidak pernah mencobanya. Allah menunggu kita mengaji sholat tahajud selama 11 bulan, tapi itu tidak berani kita mulai. Maka Allah mengatakan panjangkan umurnya,
dan hadirkan dia di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah tadarrus, dia sudah berinfak, bersedekah dan seterusnya. Jadi inilah yang disebut ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan sholaha qabla ayyufarulah. Merugi, kata Rasul, orang-orang yang hadir di dalam bulan Ramadan, bahkan dia selesaikan Ramadan, tapi dia belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebabnya hadirin jemaah yang dirahmati Allah? Kurang mensyukuri kehadiran bulan Ramadan. Satu kali kita mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita sesali dosa yang 11 bulan, kita teteskan air mata penyesalan, maka tidak ada susahnya bagi Allah mengampuni dosa yang 11 bulan itu. Tapi pertanyaannya, adakah kita manfaatkan momen-momen luar biasa ini di siang hari dan di malam hari bulan Ramadan yang penuh dengan pengampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang keempat, la'allahum yarsudun, bahwasanya orang-orang beriman dengan asbab amalia Ramadan, dia bisa menemukan titik kebenaran hidup yang sebenarnya. Jadi sering dikatakan model kehidupan bulan Ramadan sesungguhnya itulah model kehidupan dunia yang diinginkan oleh ajaran agama kita. Ada 4 jamaah sekalian minimal rangkumannya. Yang pertama, semua kita memiliki kesibukan. Pilihannya sederhana, maukah kita sibuk di jalan agamanya Allah? Kalau kita tidak mau, berarti kita mau sibuk di luar agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita semua punya waktu. Pilihannya sederhana, maukah waktu itu dipergunakan untuk agamanya Allah? Kalau tidak, berarti kita memilih menghabiskan waktu di luar agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita semua punya harta. Maukah harta itu kita pergunakan di jalan agamanya Allah? Kalau tidak, berarti kita memilih habis harta kita di luar agamanya Allah. Dan yang terakhir kata ulama, semua kita akan mati. Pilihannya sederhana, maukah kita mati di atas jalan agamanya Allah? Dan kalau tidak, berarti kita memilih mati di luar agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan mendidik itu semua jamaah sekalian, membenahi ruhani, membenahi qalbu, hati kita yang akan dipakai menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir jamaah sekalian adalah la'allahum yattaqun. Ini disebut dengan ketakwaan sosial atau kesolehan sosial. Jadi Ramadan ini tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, tetapi Ramadan ini juga mengharmoniskan hubungan kita dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di ayat 187 dimulai dengan hubungan suami istri sampai kita melakukan iktikaf di akhir-akhir bulan Ramadan, termasuk mempengaruhi keluarga istri anak-anak kita menyiapkan buka puasa, terbiasa berinfak bersedekah, menyantuni fakir miskin, menunaikan zakat mal, zakat fitrah. Ini semua hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masuk indikator orang-orang yang insya Allah akan harmonis hubungannya dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, inilah 5 barometer keberhasilan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbab hadirnya orang beriman di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan insya Allah kelima-lima target ini bisa kita capai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim.